Oke, selamat siang Ibu Julisar. Kami dari kelompok keempat ingin mempresentasikan proyek makalah kami dengan judul dari chapter 15 yaitu Expenditure Cycle, Purchasing to Cash Disbursement. Kali ini kita akan mengambil chapter itu dan menganalisis PT Nisi atau Nestle tentang siklus pengeluarannya. Yang berisikan dari anggota member kami, yaitu saya dengan nomor NIM 2021-5008 dengan nama Natali Jonathan, kemudian teman saya 2021 5009 dengan nama Alvin Julian, kemudian 2021 530 Richard, 2021 577 dengan Gilbert Clarence, dengan 2021 50200 dengan Felicia Wijaya, dan 2021 500 206 dengan Jelita Driani, kemudian terakhir yaitu 2021 5295 dengan Syama Atika. Di chapter ini kita akan membahas pertama dulu, yaitu dibagi dengan 4 bab. Yang bab pertama dengan pendahuluan yang berisi dari latar belakang sampai manfaat penulisan. Kemudian dari bab 2 itu berisikan landasan teori yang dimana kita akan menjelaskan apa itu expenditure cycle, bagaimana cara si perusahaannya itu ordering materials, supplies, and service. Kemudian pengertian dari receiving, approving supplier invoicement, kemudian terakhir itu cash disbursement. Kemudian di bab 3 ini kita akan membahas bagaimana si mulai-mulanya dari latar belakangnya si perusahaan itu PT Nisi atau PT Nestle, kemudian alur proses bisnis PT Nisi, kemudian analisis siklus pengeluaran PT Nisi, kelebihan dan kekurangan PT Nisi, kemudian terakhir itu rekomendasi. Kemudian di bab 4 itu kita mengakhiri dengan penutup yang berisikan kesimpulan, kesan, dan saran. Next slide. Sekarang kita akan membahas tentang bab 1 itu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya ini sistem informasi akuntansi itu adalah dalam suatu organisasi digunakan untuk melihat, mengolah data untuk menghasilkan informasi yang mendukung perusahaan baik untuk pegawai, pelanggan, supplier, dan rekan bisnis. Dalam expenditure cycle mendapatkan 4 aktivitas, yaitu yang pertama ada pemesanan, penerimaan, menyetujui waktu pemasok, dan yang terakhir itu ada cash disbursement. Kemudian ada analisis. Pada siklus pengeluaran ini digunakan untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan peningkatan kualitas proses pengeluaran. Kemudian untuk rumusan masalahnya itu kita akan membahas apa itu expenditure cycle information serta dengan proses dan trace controlnya, bagaimana bentuk dari ordering material, supplies, dan service, apa itu receiving beserta proses dan trace controlnya, terus bagaimana bentuk dari approving suppliers invoice dan proses dan trace controlnya, dan yang terakhir itu bagaimana bentuk dari cash disbursement serta proses kontrol dalam proses bisnis perusahaan. Nah, tujuan kelompok kami menuliskan ini yang pertama itu adalah untuk mengetahui expenditure cycle information dan pemahaman pengaplikasikannya, untuk mengetahui keunggulan dan kekurangan penggunaan expenditure cycle information. Yang terakhir adalah untuk memahami pentingnya expenditure cycle dalam suatu perusahaan. Dan di manfaat penulisan ini untuk dari sisi pandang si penulis ini untuk mengembangkan kemampuan analisis terhadap sistem informasi akuntansi yang ada pada PT Nisi. Kemudian untuk menambah wawasan untuk mempersiapkan diri secara teoritis maupun praktis khususnya di bidang sistem informasi. Lalu untuk manfaat bagi si PT Nisinya itu dapat memperbarui sistem informasi akuntansi khususnya siklus pengeluaran agar menjadi lebih efektif. Next. Kemudian kita akan membahas dengan bab 2 landasan teori yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan landasan teori. Expenditure cycle adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Siklus pengeluaran melibatkan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pembelian bahan mentah, persediaan barang-barang, dan jasa. Siklus pengeluaran
lebih berfokus pada perolehan bahan baku mentah, barang jadi, pasokan, dan jasa. Kegiatan ini termasuk mengidentifikasikan dan mendokumentasikan semua pengeluaran uang, menyiapkan order, pembelian, menerima kiriman barang, dan mencatat persediaan. Proses expenditure cycle dijelaskan melalui contoh kasus alpha omega elektronik di gambar ini. Prosedur pemrosesan informasi dimulai dari order. Departemen manapun dapat menyerahkan permintaan untuk membeli barang. Setelah permintaan disetujui, sistem akan mencari file utama persediaan yang kemudian sistem akan membuat pesanan pembelian yang dikirim ke pemasok melalui EDI. Bagian penerima memiliki akses ke file pesanan pembelian yang belum diselesaikan agar bagian tersebut dapat merencanakan dan memverifikasi validitas pengiriman. Bagian utang usaha diberitahukan mengenai pesanan agar dapat merencanakan penundaan komitmen keuangan. Departemen yang membuat permintaan pembeli juga diberitahukan bahwa permintaannya telah dijalankan. Para pemasok utama mengirimkan pemberitahuan secara elektronik mengenai kiriman yang akan sampai. Ketika pengiriman datang, para pekerja area penerimaan menggunakan sistem pemrosesan permintaan untuk memverifikasi pesanan. Para pekerja area penerimaan menggunakan RFID untuk menandai produk mereka untuk memudahkan perhitungan barang, memeriksa barang, dan menggunakan terminal online untuk memasukkan nomor barang persediaan, jumlah, dan nomor pesanan pembelian. Pada saat pengiriman barang ke gudang, bagian tempat penyimpanan persediaan memverifikasi jumlah barang yang dimasukkan dan memasukkan data ke sistem. Bagi para vendor yang memiliki perjanjian IRS, sistem tersebut akan secara otomatis menjadwalkan pembayaran sesuai dengan syarat. Vendor lainnya mengirimkan faktur melalui EDI atau kadang dalam bentuk kertas yang akan dimasukkan ke sistem oleh staf administrasi utang usaha. Bagi pembelian perlengkapan atau jasa yang biasanya tidak melibatkan pesanan pembelian dan laporan, faktur dikirim ke supervisor untuk diminta persetujuan. Faktur yang telah disetujui kemudian disiapkan untuk pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Alpha Omega Elektronik seperti kebanyakan perusahaan menggunakan pemrosesan batch untuk membayar pemasoknya setiap harinya. Bendahara menggunakan sistem pemrosesan penyelidikan untuk meninjau faktur yang jatuh tempo dan menyetujui untuk pembayaran. AOE melakukan pembayaran kepada beberapa pemasok yang lebih besar menggunakan pertukaran data elektronik keuangan atau VEDI, tetapi masih mencetak cek kertas untuk banyak pemasoknya yang lebih kecil. Ketika pembayaran transfer dana elektronik atau EFT diotorisasi atau dicetak, sistem memperbarui file hutang, faktur terbuka, dan buku besar untuk setiap pemasok. Total semua voucher dijumlahkan dan jumlah dikurangi dari bidang saldo dalam catatan file master pemasok tersebut. Pesanan pembelian yang relevan dan laporan penerimaan ditandai untuk menandai bahwa transaksi tersebut telah dibayar. Faktur yang dibayar kemudian dihapus dari file faktur terbuka. Setelah meninjau ulang cek-cek dengan bundle vouchernya, kasir akan menandatangani cek-cek di atas. Jumlah tertentu juga membutuhkan tanda tangan dari bendahara. Setelah menandatanganinya, kasir kemudian mengirimkan cek dan pemberitahuan kiriman uang kepada para pemasok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada ordering material and supplies and service. Aktivitas bisnis utama pertama dalam expenditure cycle ini adalah untuk memesan inventory, terus perlengkapan atau supplies, atau layanan atau service. Nah, nanti di figure 15.5 ini akan menunjukkan bahwa ini melibatkan yang pertama-tama itu mengidentifikasi apa, what, kapan, dan berapa banyak yang akan kita beli, dan kemudian memilih dari pemasok mana yang akan kita beli. Yang pertama itu identify what, when, and how much to purchase. Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan atau inventory ini adalah mempertahankan persediaan yang cukup, sehingga produksi dapat berlanjut tanpa gangguan bahkan jika penggunaan persediaan
lebih besar dari yang diharapkan atau jika supplier terlambat melakukan pengiriman. Nah, pendekatan tradisional ini sering disebut dengan EOQ atau Economic Order Quantity karena didasarkan pada perhitungan ukuran yang optimal untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, pengangkutan, dan kehabisan persediaan. Biaya pemesanan ini atau kita sebut dengan ordering cost mencakup semua biaya yang terkait dengan pemrosesan transaksi pembelian. Biaya penyimpanan atau kita sebut dengan carrying cost adalah biaya yang terkait dengan penyimpanan persediaan. Lalu ada biaya kehabisan persediaan atau stock out cost adalah biaya yang dihasilkan dari kekurangan persediaan seperti kehilangan penjualan atau penundaan produksi. Pasti sebenarnya dari pendekatan EOQ ini bervariasi tergantung pada jenis itemnya. Untuk item dengan biaya yang tinggi atau penggunaannya yang tinggi, biasanya itu menggunakan chip komputer atau display AOI. Tiga jenis biaya tersebut dimasukkan ke dalam rumus. Nah, di sini rumusnya itu ada EOQ sama dengan akar 2 dikali S dikali O per C. Nah, untuk biaya barang-barang yang biayanya rendah atau pemakaiannya rendah seperti sekrup, pegas itu menggunakan AOI yang untuk merakit produknya. Biaya pemesanan dan pengangkutannya biasanya diabaikan dan satu-satunya tujuan adalah mempertahankan tingkat persediaan yang memadai. Pendekatan EOQ tradisional ini ini tujuannya untuk pengendalian persediaan yang sering menghasilkan persediaan dalam jumlah yang signifikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita akan membahas tentang choosing supplier. Choosing supplier adalah proses untuk pemilihan calon vendor mana yang harus diajak berbisnis oleh organisasi. Faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih supplier itu yang pertama ada harga, kualitas bahan, dan keandalan dalam melakukan pengiriman. Next. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang bagaimana purchase order setelah kita udah menentukan supplier kita atau yang mana. Purchase order ini adalah dokumen elektronik yang secara resmi meminta supplier untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu dengan harga yang ditentukan. Fungsi purchase order ini yang pertama adalah meminimalkan terjadinya kekeliruan pemesanan, risiko pesanan ganda, dan terakhir adalah pengecekan status ganda. Pesanan pembelian mencakup nama pemasok dan agen penerima pesanan dan tanggal pengiriman yang diminta. Bisa dilihat ya, ada namanya di sini dan ada informasi tentang barang yang dipesan. Yang pertama ada itemnya dari 1 sampai 4, sama item numbernya juga. Oke, next slide. Ada beberapa kebijakan juga yang perusahaan dapat lakukan dalam menangani suap atau kickbacks. Yang pertama itu perusahaan harus melarang agen pembelian menerima hadiah apapun. Yang kedua ada agen pembelian tidak boleh berurusan dengan pemasok yang sama tanpa batas waktu. Lalu yang ketiga ada agen pembelian juga harus diminta untuk mengambil waktu liburan yang diberikan setiap tahun. Lalu yang terakhir ada agen pembelian harus diminta untuk menandatangani laporan konflik kepentingan tahunan. Next. Oke, aktivitas yang ketiga dari expenditure cycle yaitu receiving. Bisa dilihat dari gambar level 1 data flow diagram yaitu receiving, bahwa departemen penerima bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari pemasok. Selanjutnya, petugas penerima menghitung jumlah barang yang dikirim dan memeriksa tanda-tanda kerusakan yang nyata. Dan selanjutnya, petugas penerima mendokumentasikan semuanya pada receiving report, termasuk tanggal penerimaan, pengiriman, pemasok, dan nomor pemesanan pembelian. Dapat juga dilihat di sini bahwa 3 kemungkinan pengecualian untuk proses ini, yaitu yang pertama, menerima jumlah barang yang berbeda dari jumlah yang dipesan, yang kedua, menerima barang yang rusak, dan yang ketiga, menerima barang dengan kualitas rendah yang gagal diperiksa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bagian keempat,
Ada approving supplier invoices. Ketika faktur dari supplier diterima, Departemen Hutang Dagang bertanggung jawab untuk mencocokkan isi faktur dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Dari hasil pencocokan tersebut, didapatlah voucher package atau paket voucher yang merupakan kumpulan dokumen yang akan digunakan untuk mengotorisasi pembayaran ke supplier. Paket voucher ini terdiri dari pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur dari supplier. Ada dua cara untuk memproses faktur pemasok, disebut sebagai non-voucher system dan voucher system. Non-voucher system adalah metode di mana setiap faktur yang disetujui akan diposting ke catatan pemasok individu dalam file hutang usaha, kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Kemudian, ketika cek ditulis untuk pembayaran, faktur ditandai lunas dan paket voucher disimpan dalam file faktur yang sudah dibayar. Kemudian untuk voucher system adalah metode untuk memproses utang usaha dengan menyiapkan voucher pengeluaran alih-alih memposting faktur secara langsung ke catatan pemasok dalam buku besar pembantu utang usaha. Dalam sistem voucher ini dikenal adanya disbursement voucher atau voucher pencairan, yang adalah sebuah dokumen yang mengidentifikasi pemasok, mencantumkan faktur yang belum dibayar dan menunjukkan jumlah bersih yang harus dibayar setelah dikurangi diskon dan tunjangan yang berlaku. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cash disbursement. Secara global, cash disbursement ini artinya pengeluaran atau pembayaran. Namun sejatinya, disbursement lebih sering digunakan dalam dunia bisnis, khususnya dalam akuntansi. Dalam praktiknya, disbursement juga berkaitan dengan pencairan uang dari rekening bank. Karena itu, disbursement biasanya juga disebut sebagai kas, biaya, atau pembelanjaan. Aktivitas terakhir dalam siklus pengeluaran adalah membayar pemasok. Membayar hutang dari pemasok atau vendor adalah bagian dari cash disbursement ini. Untuk contoh dari proses cash disbursement ini seperti seorang kasir yang melapor kepada bendahara yang bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Ini misalkan fungsi penjagaan yang dilakukan oleh kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan masing-masing dilakukan oleh Departemen Pembelian dan Hutang Dagang. Pembayaran dilakukan ketika hutang mengirimkan paket voucher kepada kasir. Mungkin ancaman yang paling serius terkait dengan fungsi pengeluaran kas adalah pencurian atau penyalahgunaan dana, karena uang tunai adalah aset yang paling mudah dicuri. Akses ke uang tunai, cek kosong, dan mesin penandatangan harus dibatasi. Dan untuk cek itu harus diberi nomor urut dan dicatat secara berkala oleh kasir. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pembahasan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas latar belakang perusahaan. PT Nestle Indonesia merupakan sebuah perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia serta terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keaviatan. Terdapat 5 kegiatan utama yang berkaitan dengan siklus pengeluaran PT Nestle. Yang pertama, kegiatan promosi, yang kedua, biaya perjalanan, yang ketiga, production trial, yang keempat, pembelian aktivitas tetap, dan yang kelima, pembayaran. Dan terdapat cara pembayaran yang terbagi menjadi dua, yaitu pembayaran dengan cek dan giro, dan yang kedua, pembayaran dengan cash kecil atau petty cash. Yang kedua, kita membahas alur proses bisnis PT Nichi. Jadi alur proses bisnis PT Nichi ini sebagaimana terlihat pada gambar 3,0, gambar tersebut menunjukkan bahwa PT Nichi dalam melakukan kegiatan usahanya tidak sendirian, melainkan ada pihak lain seperti Indosentra Pelangi atau ISP yang memproduksi sebagian besar produk-produk yang dijual oleh PT Nichi, di mana produksi yang dilakukan harus sesuai dengan yang diinginkan oleh PT Nichi, baik dalam spesifikasi dan jumlah produk. PT Indomarko Adi Prima atau IAP bertindak sebagai distributor PT Nichi yang membeli dan menyalurkan produk PT Nichi sampai dengan tangan konsumen. Baik PT Nichi dan PT ISP berada di bawah pengawasan Nestle dan Indofood yang juga bertindak sebagai perusahaan induk, sedangkan PT IAP hanya di bawah Indofood saja. Pasar dari PT Nichi terdiri dari pasar modern atau supermarket besar, pasar tradisional, food service atau hotel dan restoran, dan juga pasar ekspor. Next slide. Kita akan membahas tentang choosing supplier. Di sini kita bisa lihat untuk PT Nichi melihat aspek-aspek tersebut dalam memilih
supplier. Yang pertama ada tujuan, yang berisikan itu adanya di mana pedoman si pemasok Nestle ini menjelaskan bahwa standar minimalnya tuh tidak dapat dinegosiasikan, yang diharapkan dapat dihargai dan dipatuhi oleh pemasok kami dan pemasok subtir mereka atau pemasok saat berbisnis dengan Nestle. Yang kedua adanya lingkup standar, yang dimana menetapkan ekspektasi untuk supplier yang berbisnis dengan Nestle, termasuk entitas induk, anak perusahaan atau afiliasinya, serta semua pihak lain yang berbisnis dengan mereka, termasuk karyawan, agen kontrak, pemasok hulu, adalah tanggung jawab pemasok untuk menyebarkan dan mengajarkan dan menunjukkan ketekunan dalam memastikan kepatuhan tentang panduan ini kepada karyawan, agen, dan pemasok subtirnya. Lalu yang ketiga adanya kepatuhan, di mana Nestle mengharapkan pemasok mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan terutama prinsip-prinsip dasar yang dijabarkan di sini, serta berupaya memenuhi standar dan praktik terbaik internasional dan industri. Yang keempat adanya peningkatan berkelanjutan. Jika adanya diperlukan peningkatan atau pengadaan pasokan langsung dari petani penggarap atau petani Nestle akan mendukung penetapan tonggak pencapaian dan sistem untuk memastikan praktek itu terus dimutarikan. Kegagalan mematuhi ketentuan ini bisa berdampak langsung pada kemampuan pemasok untuk berbisnis dengan Nestle. Yang kelima adanya penerimaan, di mana penerimaan pesanan pembelian dari setiap kontrak Nestle untuk pemasok setuju bahwa semua operasinya tunduk kepada ketentuan yang ada dalam kontrak Nestle. Pedoman ini atau pelaksanaan kepatuhannya tidak menciptakan hak penerima pihak ketiga apapun bagi pemasok. Standar pedoman ini merupakan penambahan dan bukan pengganti ketentuan kesepakatan hukum atau kontrak apapun antara pemasok dengan Nestle. Next. Yang tadi saya sudah singgung sedikit tentang bagaimana empat prinsip dasar pedoman supaya patenisi. Yang pertama itu adanya kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, yang dimana yang pertama itu kebebasan berserikat dan perundingan kolektif. Adanya sama itu ada kerja paksa, yang dimana pemasok dalam keadaan apapun dilarang menggunakan atau dengan cara lain memanfaatkan kerja paksa. Pemasok dalam keadaan apapun dilarang menggunakan atau dengan cara lain memanfaatkan kerja paksa menurut Konvensi ILO nomor 29 tentang kerja paksa dan Konvensi ILO nomor 105 tentang penghapusan kerja paksa. Yang kedua adanya praktik ketenaga kerjaan, yang dimana pemasok hanya boleh merekrut pekerja secara hukum sah untuk bekerja di fasilitas mereka dan bertanggung jawab untuk menyalidasi kualifikasi karyawan untuk bekerja melalui dokumentasi yang sesuai. Dan semua pekerja harus bersifat sukarela dan pekerja bebas meninggalkan pekerjaan atau berhenti dengan pemberitahuan yang wajar. Berikutnya ada usia minimal tenaga kerja, yang dimana menurut dari Konvensi 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan Konvensi ILO tentang usia minimal menunjukkan bahwa anak di bawah usia 15 tahun atau 14 tahun di negara berkembang tertentu tidak diizinkan untuk bekerja dengan pengecualian yang diizinkan oleh ILO atau undang-undang nasional. Lalu yang berikutnya ada perlakuan yang adil dan setara, di mana pemasok harus beroperasi dengan penuh martabat, rasa hormat, dan integritas dalam hal memperlakukan karyawannya. Lalu yang berikutnya ada jam kerja dan hari-hari istirahat, di mana pemasok harus memastikan bahwa pekerjaan karyawan harus sesuai dengan undang-undang dan standar industri wajib yang berlaku terkait jam kerja yang reguler dan jam lembur. Berikutnya ada gaji dan tunjangan, di mana karyawan pemasok harus diberi gaji dan tunjangan yang minimal sesuai dengan undang-undang nasional atau standar industri mana saja yang lebih tinggi, serta perjanjian kolektif yang mengikat, termasuk yang terkait dengan kerja lembur dan pengaturan upah premium lainnya. Lalu yang kedua ada keselamatan kesehatan.
Yang pertama ada lingkungan kerja, yaitu pemasok harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawannya. Minimal ada minum bersih, penerangan yang memadai, suhu dan ventilasi, dan peralatan perlindungan diri. Yang kedua ada kondisi rumah dan penghormatan terhadap privasi. Lalu yang ketiga ada kesiagapan dalam kondisi darurat, yang dimana pemasok harus selalu siap untuk situasi darurat, yang ini meliputi prosedur pemberitahuan dan evakuasi pekerja, pelatihan dan simulasi keadaan darurat, pasokan P3K yang memadai, dan deteksi kebakaran yang sesuai peralatan pemadam kebakaran. Berikutnya ada kualitas dan keamanan produk, yang dimana pemasok harus memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dan saat melakukan bisnis dengan atau atas nama Nestle, pemasok harus memenuhi persyaratan kualitas Nestle. Yang ketiga ada kelestarian lingkungan, yang dimana kita harus izin dan pelaporan lingkungan dan sistem manajemen lingkungan yang kita sudah disediakan fasilitas bahwa kita harus melindungi bahwa fasilitas itu. Lalu ada bahan berbahaya dan keselamatan produk, ini mana pemasok harus mengidentifikasikan bahan, zat kimia, dan unsur berbahaya dan memastikan penanganan dan pemindahan, penyimpanan, dan pendaur ulangan, penggunaan kembali, dan pembuangan bahan dan zat tersebut dengan aman. Yang terakhir ada konsumsi sumber daya, pencegahan polusi, dan peminimalan limbah, di mana pemasok harus mengoptimalkan konsumsi sumber daya alamnya termasuk energi dan air. Yang keempat ada integritas bisnis, yang dimana Nestle harus mengharuskan pemasok untuk memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan. Dan perdagangan yang etis yang berlaku di negara-negara di mana bahan berasal dihasilkan dan dimasukkan ke dalam produk Nestle dalam hal layanan lokasi pemberian layanan itu harus bagus. Yang pertama itu harusnya adanya anti penyuapan, di mana pemasok sama sekali tidak boleh menawarkan atau menjanjikan keuntungan pribadi atau tidak patut secara langsung atau memenuhi atau melalui untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis keuntungan lain dari pihak ketiga. Lalu ada mekanisme penanganan keluhan, di mana petugas harus ditunjuk harus terus memantau mekanisme penanganan keluhan, menyimpan arsip tentang masalah-masalah yang timbul dalam mengambil tindakan yang tepat secara rahasia. Yang berikutnya ada pencatatan, di mana pemasok harus membuat pembukuan dan pencatatan yang transparan dan mutakhir untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan bahan, jasa, pemerintahan, dan industri yang berlaku. Lalu ada asal, di mana pemasok harus mengungkapkan semua kemungkinan sumber asal atau negara asal utama yang terkait dengan pengiriman yang dilakukan. Lalu ada hak kekayaan intelektual, di mana pemasok harus mengambil langkah tepat untuk melindungi dan menjaga informasi rahasia dan hak milik mitra bisnisnya. Lalu yang terakhir ada konflik kepentingan, di mana pemasok diharapkan melaporkan kepada Nestle segala situasi yang mungkin terkesan sebagai konflik kepentingan dan mengungkapkannya kepada Nestle jika ada karyawan Nestle atau profesional yang sudah melakukan kontrak dengan Nestle yang mungkin memiliki kepentingan apapun terhadap bisnis pemasok atau hubungan ekonomi dengan pemasok. Next. Nah, ini tindakan atas kickbacks-nya atau penyuapannya, di mana kita tuh pertama-tama harus melaporkan pelanggarannya dengan kita tuh bisa ngelaporinnya dengan link yang bisa saya taruh di sini, dengan melakukan laporan dengan nomor telepon masing-masing negara yang telah ada, lalu menuliskan di mana kode aksesnya, dan melakukan pengakuan pemasok jika diminta oleh PT Nestle tersebut yang berisikan di gambar di samping ini. Nah, di sini ada PT Nichi Purchase Order. Purchase Order adalah dokumen atau formulir elektronik yang secara resmi meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu dengan harga yang ditentukan. Ini juga merupakan janji untuk membayar dan menjadi kontrak setelah pemasok menerimanya. VMI adalah sistem manajemen persediaan yang mengutamakan kerjasama antara pihak supplier dan buyer dalam hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara pembeli dan vendor, di mana vendor bertanggung jawab untuk menjaga tingkat persediaan yang disepakati dengan pembeli.
Tujuan VMI secara lebih detail adalah yang pertama meningkatkan value for money dari vendor, yang kedua memastikan bahwa kinerja vendor bisa sesuai dengan harapan perusahaan, misalnya pasokan barang atau jasa tepat waktu, tepat jumlah, dan kualitasnya sesuai dengan permintaan perusahaan. Yang ketiga, mengelola hubungan agar vendor bisa mendukung strategi dan kinerja perusahaan. Boleh di next. Selanjutnya, faktor strategi vendor manage inventory bagi bisnis PT Nestle. Yang pertama itu hubungan dengan mitra kerja, yaitu memiliki kepercayaan kepada vendor dan komunikasi yang terbuka dan kooperatif adalah kunci keberhasilan penerapan strategi vendor manage inventory. Lalu yang kedua, keuntungan bagi dua pihak. PT Nestle dapat menjalin hubungan yang simbiosis mutualisme dengan vendor supaya PT Nestle dapat menguntungkan kedua belah pihak. Karena dari pihak pedagang, strategi vendor manage inventory dapat membantu mengurangi biaya manajemen inventaris. Dari pihak vendor, ini juga dapat meningkatkan visibilitas Anda ke penjualan. Lalu, teknologi yang memadai. Berbagai data merupakan kunci strategi vendor manage inventory yang saling menguntungkan. Oleh karena itu dibutuhkan teknologi yang memadai sehingga bisa mendukung strategi dengan baik. Lalu yang terakhir, sumber daya yang mendukung. Tujuan akhir penerapan strategi vendor managed inventory adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Namun kedua belah pihak harus memiliki sumber daya yang tersedia untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik serta keberhasilannya dapat dilacak dan dievaluasi dengan efisien dan efektif. Karena tanpa sumber daya yang mendukung, maka strategi ini tidak dapat dijalankan dengan secara maksimal. Untuk selanjutnya, saya akan berbicara tentang approving supplier invoice. Approving supplier invoice atau proses penyetujuan faktur dari pemasok merupakan salah satu aktivitas dari siklus pengeluaran. Seperti yang telah dijelaskan di landasan teori tadi. Dalam aktivitas ini, Departemen Hutang bertugas dalam menerima, meninjau, dan mencocokkan faktur dari pemasok dengan dokumentasi pendukung terkait pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang dimana kombinasi ini disebut sebagai voucher package, dan kemudian menyetujui faktor pemasok sebagai tahapan verifikasi bahwa faktur telah tepat untuk dilakukan pembayaran atas barang yang dipesan oleh perusahaan. Terdapat dua cara dalam memproses faktur pemasok, yaitu non-voucher system dan voucher system. Dalam meningkatkan efisiensi dalam proses verifikasi utang dagang, dapat dilakukan dengan cara meminta pemasok untuk mengirimkan tagihan melalui EDI atau Electronic Data Interchange dan mengkonfigurasi sistem secara otomatis untuk mencocokkan faktur dengan pesanan pembelian. Selanjutnya, melakukan pendekatan ERS atau Evaluated Receipt Settlement yang merupakan sebuah pendekatan tanpa faktur pemasok, menggantikan proses pencocokan tradisional voucher package dengan cukup mencocokkan pesanan pembelian atau purchase order dan laporan penerimaan receiving report. Selanjutnya, peningkatan efisiensi proses verifikasi utang dagang oleh Nestle atau Nichi. Supplier yang bermitra dengan Tungsten Network juga akan mendapatkan yang signifikan dengan penggunaan Tungsten Network, yaitu yang pertama pengiriman faktur yang cepat dan terjamin sehingga Nestle dapat memproses faktur dengan lebih cepat. Yang kedua, validasi data oleh Tungsten Network secara lebih cepat sehingga faktur segera disetujui. Yang ketiga, visibilitas lebih besar dalam status faktur. Jadi tidak perlu lagi untuk mengejar hutang dan dapat melihat tahap atau kondisi status faktur. Ini merupakan gambarnya yang di sebelah kiri. Selanjutnya kita akan berbicara tentang analisis siklus pengeluaran PT Nichi yang dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk analisis siklus pengeluaran dari PT Nichi, yang pertama kita menganalisis kegiatan promosi. Dapat diperhatikan di gambar 3.1 yang merupakan dokumen flowchart mengenai kegiatan promosi oleh PT Nestle. Kegiatan promosi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, A dan P atau Advertising and Promotion Approval, yang dimulai ketika ada pengajuan proposal A&P sebelum melakukan kegiatan promosi.
Apabila proposal disetujui, maka proposal akan ditandatangani dan disimpan. Kemudian salinannya akan dikembalikan ke pemohon. Yang kedua, bagian klaim A&P, yang merupakan penagihan atas kegiatan promosi yang telah dilakukan. Tagihan akan diperiksa kebenarannya dengan dicocokkan dengan surat program dan proposal. Kemudian yang ketiga, closing A&P yang dilakukan untuk menutup komitmen A&P yang telah diajukan sebelumnya. Penutupan dilakukan dengan meminta persetujuan pemohon. Jika permohonan disetujui, maka advertising and promotion akan ditutup. Next. Kegiatan yang kedua, biaya perjalanan. Gambar 3.2 ini adalah data flow diagram atau DFD mengenai biaya perjalanan, di mana biaya perjalanan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu travel advance yang merupakan permintaan untuk pengeluaran uang di muka sebelum bertugas keluar kota, dan penyelesaian biaya perjalanan atau travel yang merupakan penyelesaian untuk penggantian biaya yang dikeluarkan karyawan selama ia bertugas keluar kota. Dapat diperhatikan melalui gambar DFD di sebelah kiri ini, travel advance akan dimulai ketika pemohon mengajukan domestic travel advance dan payment request pada bagian keuangan perusahaan, dan terus berjalan sesuai proses melalui bagian sales. Kemudian setelah perjalanan dinas selesai, maka pemohon akan membuat travel expense statement yang kemudian akan diperiksa oleh bagian sales manager, HR, dan national sales manager. Hingga akhirnya setelah terverifikasi, maka biaya akan dibayarkan kepada pemohon. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan soal production cycle, production trial. Di production trial merupakan bagian penting dalam penelitian pengembangan yang dilakukan setelah rancangan produk selesai. Production trial bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisien, dan atau daya tarik dari produk yang dihasilkan. Production trial merupakan kegiatan untuk melakukan pengujian formula atau pengembangan produk baru yang ditunjukkan pada gambar di sini. Production trial diawali ketika bagian technical telah melakukan pengujian di pabrik sebelum praproduksi dan membuat laporan atas segala pengeluaran yang telah terjadi. Dari laporan tersebut dicocokkan dengan kegiatan dengan tagihan dari pabrik. Apabila telah sesuai, maka laporan dan seluruh dokumen diteruskan kepada accounting untuk proses pembayaran. Pembelian aktiva tetap. Pembelian aktiva tetap. Pengeluaran untuk aktiva tetap terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama adalah pengajuan pembelian barang, kemudian pembelian barang, dan penerimaan barang. Pengeluaran untuk aktiva tetap secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar di sini. Pengajuan pembelian barang dimulai ketika pemohon mengajukan PRFA atau Purchase Request for Fixed Asset. Tersebut dicatat, diberi nomor, dan diperiksa dengan budget yang ada. Apabila telah sesuai, maka akan meminta persetujuan oleh Head of Management Accounting dan juga BOD. Bila PRFA tersebut sudah disetujui, pemohon akan mendapatkan kopi dan aslinya akan disimpan. Setelah PRFA disetujui, bagian pembelian akan mencari minimal 3 supplier barang tersebut dan meminta penawaran. Setelah minimal 3 penawaran tersebut diterima, maka akan dibandingkan yang mana paling menguntungkan bagi perusahaan. Dari perbandingan penawaran tersebut akan meminta persetujuan dari BOD untuk menentukan penawaran yang akan diterima. Setelah BOD setuju, bagian pembelian akan menerbitkan PO yang diserahkan kepada supplier sebagai bukti pemesanan barang. Setelah melakukan pembelian, supplier akan mengirimkan barang beserta bukti pengiriman. Penerima barang akan memeriksa kondisi barang dan kecocokan dengan PO yang telah dikeluarkan. Setelah semuanya cocok, maka penerima barang akan menyerahkan tanda terima barang dan meneruskan surat jalan beserta dokumen pendukungnya
kepada accounting untuk proses pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembayaran cash disbursement merupakan kegiatan atau aktivitas keuangan yang dalam istilah lain disebut finance, yang dalam transaksi perusahaan merupakan pengeluaran dan pencairan dana yang dilakukan oleh rekening bank dan dana lain. Nah, contoh pertama ini pembayaran dengan kas kecil. Nah, pada gambar 3.5 ini pembayaran dengan kas kecil dimulai ketika pemohon mengajukan payment voucher beserta dokumen pendukung kepada bagian keuangan. Dimulai dengan dokumen pendukung dan tagihan, lalu diproses secara manual dengan mencocokkan semua dokumen. Setelah selesai dicocokkan, kemudian dioperasikan untuk disiapkan daftar pembayaran dan menerbitkan cek atau giro. Setelah selesai diterbitkan cek atau giro tersebut diperiksa dan ditandatangani sehingga menghasilkan cek atau giro dan daftar pembayaran yang valid kemudian berakhir di bank. Boleh di next. Oke, lalu pada gambar selanjutnya ini pembayaran dengan cek atau giro. Pada gambar 3.6 dimulai dari pemohon atau supplier membuat payment voucher dan menghasilkan output berupa dokumen pendukung dan payment voucher. Lalu dokumen-dokumen tersebut bersambung ke bagian keuangan di mana dokumen diperiksa dan kemudian disetujui menghasilkan output dokumen yang setelah disetujui. Dari PVC dan ke dokumen pendukung yang telah disetujui tersebut, bagian keuangan akan membayar tagihan kepada supplier. Setelah dibayar, bagian keuangan akan memproses pencatatan dalam laporan kas kecil di perusahaan dan di jurnal. Proses ini kemudian menghasilkan output berupa dokumen pendukung, approved payment voucher, dan laporan kas kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan siklus pengeluaran PT Nichi. Berdasarkan analisis yang sudah dibahas pada sebelumnya, terdapat beberapa kelebihan dari siklus pengeluaran PT Nestle, yaitu yang pertama, kegiatan promosi dan biaya perjalanan selalu terdapat verifikasi dan approval atau review and approval of purchase requisition, di mana proses tersebut berguna untuk membantu pemilik perusahaan mengetahui bahwa setiap transaksi pembelian yang diinput oleh pengguna tertentu telah melalui proses review oleh manajer. Selain itu, review and approval of purchase requisitions dapat mencegah adanya ancaman dan membeli barang atau jasa yang tidak dibutuhkan. Kelebihan yang kedua yaitu PT Nichi menyediakan cara pembayaran untuk pengeluaran dengan kas kecil atau petty cash. Dalam melakukan aktivitas cash disbursement ini seringkali lebih mudah untuk membayar dengan cash kecil ini, seperti kopi atau donat secara tunai. Dengan adanya petty cash, dapat mencegah terjadinya ancaman pencurian uang tunai, sehingga perusahaan dapat melakukan kebijakan seperti membatasi penggunaan petty cash untuk mengurangi risiko pencurian uang tunai. Next slide. Kelemahan siklus pengeluaran PT Nichi. Jadi yang pertama itu, belum semua permintaan pembelian menggunakan purchase order atau PO sebagai dasar pemesanan barang, melainkan hanya menggunakan purchase requisition atau PR. Yang kedua, kelemahannya yaitu dengan perbedaan budaya kerja antara Indofood dan Nestle, penggunaan form purchase request for fixed asset atau PRFA, khususnya untuk pembelian mesin yang berhubungan dengan produksi tidak dapat difungsikan dengan seharusnya. Form PRFA tersebut dianggap sebagai persetujuan suatu proyek, sehingga pembelian per mesin atau per alat-alatnya tidak diperinci satu persatu, hanya melihat perkiraan nilai total dari suatu proyek yang akan dilaksanakan. Lalu kelemahan yang ketiga, pembelian mesin seringkali tidak melibatkan bagian pembelian secara langsung, karena bagian pembelian dianggap tidak mengetahui kondisi dan jenis mesin yang dimaksud, sehingga proses membandingkan penawaran dilakukan sendiri oleh departemen teknikal, dan seringkali hanya terdapat satu supplier saja tanpa perbandingan dari supplier lain, yang seharusnya dilakukan oleh bagian pembelian yang mencari supplier lain dan membandingkan penawaran-penawaran tersebut. Kelemahan yang keempat yaitu karena seringkali adanya desakan oleh pemohon, bagian pembelian belum melakukan perbandingan harga atas semua permintaan pembelian barang yang nilainya cukup material dan menerbitkan PO dan atas usulan dari user.
Lalu kelemahan yang kelima, Departemen Teknik dalam pengajukan pembelian barang yang nilai melebihi dianggarkan seringkali menggunakan dana dari proyek lain. Next slide. Kelemahan yang keenam, yaitu pemohon pembelian barang seringkali mengabaikan prosedur proses pembelian, sehingga dampaknya yaitu langsung meminta kepada bagian pembelian. Karena hal tersebut, proses pembelian tidak dapat dilakukan karena tidak lengkapnya dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan proses pembelian. Lalu kelemahan yang keempat, dalam melakukan kegiatan promosi, tim dari sales seringkali tidak mengajukan A dan P proposal dan menjalankan kegiatan promosi tanpa adanya persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu. Lalu kelebihan yang ke-8, pengajuan proposal ANP seringkali lama dan dalam proses persetujuannya. Dengan tidak adanya logbook yang jelas, status proposal ANP tidak dapat diketahui dengan segera. Lalu kelemahan yang ke-9, sulitnya menelusuri program promosi yang telah dilakukan dalam tagihan dari supplier atau distributor, dikarenakan tidak sejelasnya surat program yang dibuat dan tidak mencantumkan ANP proposal sebagai dasar proses pembayaran. Lalu kelemahan yang 10, kurang disiplinnya tim dari teknikal membuat laporan trial setelah melakukan production trial, sehingga proses pembayaran dan penagihan jadi terhambat. Dan kelemahan yang terakhir yaitu yang ke-11, kurang baiknya proses dokumentasi dan alur dokumen untuk persetujuan, yang menyebabkan terhambatnya proses persetujuan dan juga menyulitkan bagi proses dokumentasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada rekomendasi dari kelemahan-kelemahan yang sebelumnya. Di sini ada treat and control-nya. Dari aktivitas yang pertama, belum semua permintaan pembelian menggunakan purchase order atau PO sebagai dasar pemesanan barangnya, tapi masih menggunakan purchase request atau PR. Lalu untuk treat-nya dari aktivitas yang tadi, itu belum semua permintaan pembelian menggunakan purchase request. Lalu untuk menangani treat ini, kita bisa menggunakan kontrol semua pemohon menerbitkan purchase request yang ditandatangani oleh pembuat PR dan atasan departemen yang bersangkutan. Lalu aktivitas yang kedua, itu ada penggunaan form purchase request for fixed asset atau bisa disingkat dengan PRFA, khususnya untuk pembelian mesin yang berhubungan dengan produksi, tidak dapat difungsikan dengan seharusnya. Nah, form PRFA tersebut dianggap sebagai persetujuan suatu proyek, sehingga pembelian per mesin atau per alat-alatan tidak rinci satu persatu, hanya melihat perkiraan nilai total dari suatu proyek yang akan dilaksanakan. Nah, dari aktivitas ini nih ada form PRFA untuk pembelian per mesin atau per alat-alatannya tidak terperinci satu persatunya. Nah, kontrol yang bisa dilakukan oleh PT Nestle itu form PRFA-nya itu digunakan dengan fungsi yang sama dengan PR, berisi data barang yang ingin dibeli dengan terperinci. Next. Nah, aktivitas yang ketiga itu ada pembelian mesin seringkali tidak melibatkan bagian pembelian secara langsung, karena bagian pembelian dianggap tidak mengetahui kondisi dan jenis mesin yang dimaksud, sehingga proses membandingkan penawaran dilakukan sendiri oleh departemen teknikal dan seringkali hanya terdapat satu supplier saja tanpa perbandingan dari supplier lain. Nah, treat dari aktivitas ini adalah pembelian mesin tidak melibatkan bagian pembelian, hanya terdapat pada satu supplier tanpa perbandingan. Nah, kontrol yang bisa dilakukan oleh PT Nestle itu bagian pembelian melakukan permintaan penawaran harga dari beberapa supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam PR atau purchase request tadi untuk memperoleh penawaran harga bisa kualitas yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Lalu aktivitas yang keempat itu ada bagian pembelian belum melakukan perbandingan harga atas semua permintaan pembelian barang yang nilainya cukup material. Nah, treatnya itu bagian pembelian menerbitkan PO, purchase order, atau usulan dari user. Nah, kontrol yang dapat PT Nestle lakukan itu bagian pembelian melakukan permintaan penawaran harga dari beberapa
dari beberapa supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam PR untuk memperoleh penawaran harga dan kualitas yang paling menguntungkan perusahaan. Next. Oke, aktivitas yang kelima itu ada Departemen Teknik dalam mengajukan pembelian barang yang nilainya melebihi yang dianggarkan, seringkali menggunakan dana dari proyek lain. Nah, triknya ini Departemen Teknik dalam mengajukan pembelian barang yang nilainya melebihi yang dianggarkan seringkali menggunakan dana dari proyek lain. Nah, kontrol untuk trik ini untuk pembelian yang harganya melebihi dari PRFE yang telah dicantumkan, harus membuat PRFE tambahan yang berisi nilai kekurangan dari pembelian barang tersebut. Lalu yang aktivitas nomor 6, pemohon langsung meminta kepada bagian pembelian karena hal tersebut proses pembelian tidak dapat dilakukan karena tidak lengkapnya dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan proses pembelian. Nah, triknya ini proses pembelian tidak dapat dilakukan karena tidak lengkapnya dokumen yang dibutuhkan. Nah, kontrol yang dapat dilakukan untuk aktivitas ini, pemohon pembelian seharusnya melewati prosedur yang sudah ada atau sudah ditetapkan dengan mengajukan form PRFA dulu, dengan ditandatangani oleh pihak yang berwenang terlebih dahulu sebelum diproses oleh bagian pembelian. Lalu ada aktivitas nomor 7, dalam melakukan kegiatan promosi, tim dari sales seringkali tidak mengajukan ANP proposal dan menjalankan kegiatan promosi tanpa adanya persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu. Nah, ini triknya ini proses pembayaran menjadi terhambat karena kurangnya dokumen pendukung untuk melakukan proses pembayaran. Nah, kontrol yang bisa dilakukan itu kita ENP proposal yang sudah disetujui seharusnya menjadi dasar untuk melakukan kegiatan promosi ini. Lalu untuk aktivitas yang ke-8, pengajuan proposal ENP seringkali lama dalam proses persetujuannya dengan tidak adanya logbook yang jelas. Nah, dari aktivitas ini, pengajuan proposal ENP yang lama dengan tidak adanya logbook yang jelas. Status proposal ENP tidak dapat diketahui dengan segera. Nah, kontrolnya itu bisa dilakukan dengan setiap dokumen ENP harus tercatat perpindahan dokumennya sehingga dapat diketahui posisinya dengan segera. Next. Lalu ada aktivitas 9. Ini surat program yang dibuat tidak menyatukan ENP proposal sebagai dasar proses pembayaran. Nah, triknya ini sulitnya menelusuri program promosi yang telah dilakukan dalam tagihan dari supplies atau dari supplier atau distributor. Nah, kontrol yang dapat digunakan itu dalam tagihan dari supplier atau distributor harus dilampirkan surat program dan juga nomor dari ENP proposal yang sudah disetujui. Lalu ada aktivitas nomor 10. Tim dari technical terlambat membuat laporan trial setelah melakukan production trial. Nah, di sini triknya ini kurang disiplinnya tim dari technical membuat laporan trial setelah melakukan production trial sehingga proses pembayaran dan penagihan menjadi terhambat atau terlambat. Kontrol yang bisa dilakukan oleh PT Nestle itu laporan trial produksi harus dibuat paling lama 2 minggu setelah kegiatan trial tersebut dilakukan. Lalu ada aktivitas 11, nah ini ada proses dokumentasi dan alur dokumen untuk persetujuan. Nah, ini triknya ini terhambatnya proses persetujuan dan juga menyulitkan bagi proses dokumentasi. Nah, kontrol yang bisa dilakukan oleh PT Nestle ini pemahaman yang cukup terhadap prosedur perlu diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam proses pengeluarannya. Next. Pelaksanaan sistem informasi untuk siklus pengeluaran yang dilaksanakan PT Nesa Indofood Cita Rasa Indonesia atau PT NICI dapat dikatakan masih manual dan belum terintegrasi antara satu proses dengan proses yang lainnya. Lalu yang kedua, kurang jelasnya prosedur yang berjalan dalam sistem pengeluaran mengakibatkan para pelaku yang terlibat dalam proses pengeluaran tidak memahami sepenuhnya prosedur yang seharusnya dijalankan, sehingga seringkali prosedur tidak terpenuhi. Lalu yang ketiga, pada proses modeling,
penulis merancang proses pengeluaran yang terintegrasi antara satu proses dengan proses pengeluaran lainnya. Dan dari model tersebut dapat terlihat dengan jelas alur proses, dokumen, dan pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian. Terima kasih.